Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing. Kali ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang uang kertas 100 bir Ethiopia. Jadi mata uang Ethiopia itu bir ya, dikenal bir. Mulai dari sejarah, desain, makna simbolik hingga fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Oke, kita mulai. Uang kertas 100 bir Ethiopia adalah salah satu pecahan penting dalam sistem keuangan Ethiopia. Uang ini memiliki desain yang menarik dan penuh makna. Pada bagian depan terlihat gambar seorang ilmuwan yang sedang bekerja di laboratorium. Ini melambangkan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi kemajuan negara. Sedangkan di bagian belakang terdapat gambar para petani yang sedang bekerja di ladang. Pemandangan ini menunjukkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Ethiopia. Dengan desain ini, uang 100 bir tidak hanya menjadi alat transaksi, tapi juga media edukasi bagi masyarakat. Sekarang mari kita mulai dari sejarahnya. Ethiopia adalah salah satu negara tertua di dunia dengan sejarah peradaban yang kaya. Mata uang Ethiopia sendiri dikenal dengan nama bir yang telah digunakan sejak abad ke-19. Namun, uang kertas modern baru mulai diterbitkan pada awal abad ke-20 dan terus berkembang seiring waktu. Edisi 100 bir yang kita bahas ini diterbitkan oleh Bank Nasional Ethiopia dan telah mengalami beberapa desain ulang. Setiap desain mencerminkan perkembangan negara, baik dari sisi teknologi, pendidikan maupun pertanian. Sekarang kita lihat detail desainnya. Pada bagian depan terdapat ilustrasi seorang ilmuwan yang sedang mengamati objek di bawah mikroskop ini. Ini adalah simbol dedikasi Ethiopia dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di bagian belakang, kita bisa melihat gambar para petani yang bekerja di lahan pertanian. Ini juga adalah simbol penghormatan kepada para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Ethiopia. Mereka menggambarkan ketekunan dan kerja keras rakyat Ethiopia dalam mempertahankan ketahanan pangan. Selanjutnya kita bahas fitur keamanannya. Uang ini seperti uang kertas modern lainnya. Uang 100 bir Ethiopia dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan. Seperti tanda air dengan gambar singa, benang pengaman, cetakan timbul, tinta timbul, semua fitur ini dirancang untuk melindungi uang dari pemalsuan. Selain itu, penggunaan warna hijau dan abu-abu yang dominan memberikan tampilan yang khas dan mudah dikenali. Kualitas kertasnya pun dirancang khusus untuk tahan lama dan tidak mudah rusak. Namun, tahukah teman-teman bahwa uang 100 bir Ethiopia juga memiliki nilai sejarah yang menarik? Pada beberapa edisi terdapat tanda tangan dari Gubernur Bank Nasional Ethiopia yang berbeda, mencerminkan periode penerbitannya. Uang ini bukan sekedar alat transaksi, tapi juga sebuah karya seni yang penuh makna. Setiap detailnya mencerminkan identitas dan kebanggaan bangsa Ethiopia. Baiklah, itu ya penjelasan lengkapnya. Sementara untuk nilai tukar terhadap rupiah, ETB, kalau kodenya ETB ya, Ethiopia itu bir. Kalau kita kan rupiah, kalau di sana bir. Kalau kita kodenya IDR, di sana ETB. Terhadap rupiah saat ini berkisar antara 120 atau 100 rupiah, tergantung pada sumber dan fluktuasi pasar. Sebagai contoh, banyak data, tinggal teman-teman lihat di Waze ya, atau di Google lah, tinggal teman-teman konversikan. Cuman yang jadi pertanyaan, mengapa mayoritas money changer menolak
tidak menerima uang bir Ethiopia ini? Sebetulnya ada beberapa alasan. Pertama, volatilitas nilai tukar yang tinggi. Ethiopia bir mengalami fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Misalnya, setelah pemerintah Ethiopia mengubah kebijakan nilai tukar dari sistem tetap menjadi mengambang pada bulan Juli 2024, nilai bir turun sekitar 30% terhadap dolar Amerika Serikat. Volatilitas ini membuat money changer enggan menukarkan mata uang yang nilainya tidak stabil. Itu satu alasannya. Alasan selanjutnya, kurangnya permintaan dan pasokan. Ethiopia bir bukanlah mata uang yang umum digunakan di pasar internasional. Permintaan untuk menukarkan bir di luar Ethiopia sangat rendah, hingga money changer jarang menyimpan stok mata uang ini. Selain itu, pasokan bir di pasar internasional juga terbatas. Selanjutnya, Ethiopia menghadapi tantangan ekonomi dan politik, termasuk inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik. Kondisi ini meningkatkan risiko bagi money changer dalam menukarkan bir, karena nilai mata uangnya dapat terdepresiasi lebih lanjut. Jadi khawatir. Oke, selanjutnya keterbatasan informasi dan infrastruktur. Kurangnya informasi yang tersedia mengenai nilai tukar resmi dan infrastruktur keuangan yang mendukung transaksi internasional dengan bir membuat money changer enggan untuk menukarkan mata uang. Itu ya beberapa alasannya. Dan sebagai saran, jika teman-teman memiliki Ethiopia bir dan ingin menukarkannya, pertimbangkan langkah-langkah berikut. Pertama, kalau teman-teman traveling ke sana, sebaiknya sebelum pulang dari negara itu, tukarkan dulu uangnya. Jadi tukar di Ethiopia, sebaiknya menukarkan bir di Ethiopia sebelum meninggalkan negara tersebut, karena kemungkinan besar Anda akan mendapatkan nilai tukar yang lebih baik dan proses yang lebih mudah. Selanjutnya, gunakan layanan transfer uang internasional. Beberapa layanan transfer uang internasional mungkin dapat membantu menukarkan bir ke mata uang lain, meskipun dengan biaya dan nilai tukar yang mungkin kurang menguntungkan. Selanjutnya, karena keterbatasan dalam menukarkan Ethiopia bir di luar negeri, penting untuk merencanakan keuangan Anda. Oke, hubungi bank atau lembaga keuangan di negara Anda untuk mengetahui apakah mereka dapat membantu dalam menukarkan bir atau memberikan saran alternatif. Ini beberapa saran ya. Jadi kalau teman-teman ada yang main atau traveling ke Ethiopia, baiknya sebelum pulang dari negara itu uangnya ditukarkan dulu. Karena kalau sudah keluar dari situ agak sulit nukernya, termasuk di Indonesia ya. Yang nerima bir Ethiopia ini agak sedikit jarang. Hampir saya belum bisa menemukan yang nerima ya. Tapi mungkin ada. Makanya beberapa saran tadi saya sebutkan. Jadi kalau teman-teman traveling ke sana, ya sebelum pulang ditukar dulu duitnya biar lebih aman. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan kalau ada tambahan informasi, mohon cantumkan juga di kolom komentar. Oke, mohon maaf kalau ada pernyataan-pernyataan atau bahasa saya yang keliru. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.